Kecaman keras keluar dari mulut pegiat media sosial Niko Silalahi kepada Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Qomas saat aksi demo di depan kantor Kementerian Agama pada Selasa 8 Maret kemarin. Niko tak habis pikir akan pernyataan Menak Yakut yang menganalogikan suara tua masjid dengan gonggongan anjing. Dia menyebutkan Menak harus berperan penting dalam menjaga toleransi antar umat beragama. Analogi Yakut ini sesat. Dari mulutnya keluar analogi menyesatkan. Dia menggunakan golongan anjing, ini biadab namanya, hanya untuk mendeskripsikan suara azan. Demikian ujar Niko berapi-api di mobil komando. Niko bergabung dalam aksi atas nama rakyat menggugat. Aksi ini menuntut Menak Yakut meminta maaf setelah mengilustrasikan suara tua masjid dengan gonggongan anjing. Sebagai non-muslim, Niko menyebut azan menjadi alarm baginya dalam beraktivitas sehari-hari. Wah Yakut, gue ini kafir. Gue ini kafir semenjak ada azan itu membantu gue. Azan subuh ingatkan gue untuk bangun pagi atau tidur. Azan asar mengingatkan gue untuk makan. Azan maghrib mengingatkan gue untuk mandi. Itu dari kecil yang dinamakan, yang ditanamkan orang tua. Dan kami kafir-kafir tidak pernah mempermasalahkan suara dari azan. Kami merasa terbantu akan adanya suara-suara itu. Wah Yakut, gue nggak lagi hargai lu. Gue mau bilang sama lu, hanya setan dan iblis yang takut dengar suara azan. Demikian ucap Niko. Dia menyebutkan narasi radikal yang kerap muncul merupakan senjata rezim untuk menutupi kegagalan. Menak Yakut harus meminta maaf kepada umat Islam. Omongan yang menganalogikan suara yang sangat merdu, yang sangat damai, kau analogikan dengan golongan anjing. Bertobatlah, akui kesalahanmu dan mohon maaf. Umat ini hanya memohon ada permohonan maaf. Ketika kau mengakui kesalahanmu, maka umat di negeri ini akan memaafkanmu. Demikian tuturnya. Niko bergabung dalam aksi atas nama rakyat menggugat. Aksi ini menuntut Menak Yakut meminta maaf setelah mengilustrasikan suara tua masjid dengan gonggongan anjing. Sebagai non-muslim, Niko menyebut azan menjadi alarm baginya dalam beraktivitas sehari-hari. Wah Yakut, gue ini kafir. Gue ini kafir semenjak ada azan itu membantu gue. Azan subuh ingatkan gue untuk bangun pagi atau tidur. Azan asar mengingatkan gue untuk makan. Azan maghrib mengingatkan gue untuk mandi. Itu dari kecil yang ditanamkan orang tua. Dan kami kafir-kafir tidak pernah mempermasalahkan suara dari azan. Kami merasa terbantu akan adanya suara-suara itu. Wah Yakut, gue nggak lagi hargai lu. Gue mau bilang sama lu, hanya setan dan iblis yang takut dengar suara azan. Kecaman keras keluar dari mulut pegiat media sosial Niko Silalahi kepada Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Qomas saat aksi demo di depan kantor Kementerian Agama pada Selasa 8 Maret kemarin. Niko tak habis pikir akan pernyataan Menak Yakut yang menganalogikan suara tua masjid dengan gonggongan anjing. Dia menyebutkan Menak harus berperan penting dalam menjaga toleransi antar umat beragama. Analogi Yakut ini sesat. Dari mulutnya keluar analogi menyesatkan. Dia menggunakan golongan anjing, ini biadab namanya, hanya untuk mendeskripsikan suara azan. Demikian ujar Niko berapi-api di mobil komando. Niko bergabung dalam aksi atas nama rakyat menggugat. Aksi ini menuntut Menak Yakut meminta maaf setelah mengilustrasikan suara tua masjid dengan gonggongan anjing. Sebagai non-muslim, Niko menyebut azan menjadi alarm baginya dalam beraktivitas sehari-hari. Wah Yakut, gue ini kafir. Gue ini kafir semenjak ada azan itu membantu gue. Azan subuh ingatkan gue untuk bangun pagi atau tidur. Azan asar mengingatkan gue untuk makan. Azan maghrib mengingatkan gue untuk mandi. Itu dari kecil yang dinamakan, yang ditanamkan orang tua. Dan kami kafir-kafir tidak pernah mempermasalahkan suara dari azan. Kami merasa terbantu akan adanya suara-suara itu. Wah Yakut, gue nggak lagi hargai lu. Gue mau bilang sama lu, hanya setan dan iblis yang takut dengar suara azan. Demikian ucap Niko. Dia menyebutkan narasi radikal yang kerap muncul merupakan senjata rezim untuk menutupi kegagalan. Menak Yakut harus meminta maaf kepada umat Islam. Omongan yang menganalogikan suara yang sangat merdu, yang sangat damai, kau analogikan dengan golongan anjing. Bertobatlah, akui kesalahanmu dan mohon maaf. Umat ini hanya memohon ada permohonan maaf. Ketika kau mengakui kesalahanmu, maka umat di negeri ini akan memaafkanmu. Demikian tuturnya. Niko bergabung dalam aksi atas nama rakyat menggugat. Aksi ini menuntut Menak Yakut meminta maaf setelah mengilustrasikan suara tua masjid dengan gonggongan anjing. Sebagai non-muslim, Niko menyebut azan menjadi alarm baginya dalam beraktivitas sehari-hari. Wah Yakut, gue ini kafir. Gue ini kafir semenjak ada azan itu membantu gue. Azan subuh ingatkan gue untuk bangun pagi atau tidur. Azan asar mengingatkan gue untuk makan. Azan maghrib mengingatkan gue untuk mandi. Itu dari kecil yang ditanamkan orang tua. Dan kami kafir-kafir tidak pernah mempermasalahkan suara dari azan. Kami merasa terbantu akan adanya suara-suara itu. Wah Yakut,
kut, gue nggak lagi hargai lu. Gue mau bilang sama lu, hanya setan dan iblis yang takut dengar suara azan. Kecaman keras keluar dari mulut bagian media sosial Niko Silalahi kepada Menteri Agama atau Menak Yakut Holil Qomas saat aksi demo di depan kantor Kementerian Agama pada Selasa 8 Maret kemarin. Niko tak habis pikir akan pernyataan Menak Yakut yang menganalogikan suara tua masjid dengan gonggongan anjing. Dia menyebutkan Menak harus berperan penting dalam menjaga toleransi antar umat beragama. Analogi Yakut ini sesat. Dari mulutnya keluar analogi menyesatkan. Dia menggunakan golongan anjing, ini biadab namanya, hanya untuk mendeskripsikan suara azan. Demikian ujar Niko berapi-api di mobil komando. Niko bergabung dalam aksi atas nama rakyat menggugat. Aksi ini menuntut Menak Yakut meminta maaf setelah mengilustrasikan suara tua masjid dengan gonggongan anjing. Sebagai non-muslim, Niko menyebut azan menjadi alarm baginya dalam beraktivitas sehari-hari. Wah Yakut, gue ini kafir. Gue ini kafir semenjak ada azan itu membantu gue. Azan subuh ingatkan gue untuk bangun pagi atau tidur. Azan asar mengingatkan gue untuk makan. Azan maghrib mengingatkan gue untuk mandi. Itu dari kecil yang dinamakan, yang ditanamkan orang tua. Dan kami kafir-kafir tidak pernah mempermasalahkan suara dari azan. Kami merasa terbantu akan adanya suara-suara itu. Wah Yakut, kut, gue nggak lagi hargai lu. Gue mau bilang sama lu, hanya setan dan iblis yang takut dengar suara azan. Demikian ucap Niko. Dia menyebutkan narasi radikal yang kerap muncul merupakan senjata rezim untuk menutupi kegagalan. Menak Yakut harus meminta maaf kepada umat Islam. Omongan yang menganalogikan suara yang sangat merdu, yang sangat damai, kau analogikan dengan golongan anjing. Bertobatlah, akui kesalahanmu dan mohon maaf. Umat ini hanya memohon ada permohonan maaf. Ketika kau mengakui kesalahanmu, maka umat di negeri ini akan memaafkanmu. Demikian tuturnya. Niko bergabung dalam aksi atas nama rakyat menggugat. Aksi ini menuntut Menak Yakut meminta maaf setelah mengilustrasikan suara tua masjid dengan gonggongan anjing. Sebagai non-muslim, Niko menyebut azan menjadi alarm baginya dalam beraktivitas sehari-hari. Wah Yakut, gue ini kafir. Gue ini kafir semenjak ada azan itu membantu gue. Azan subuh ingatkan gue untuk bangun pagi atau tidur. Azan asar mengingatkan gue untuk makan. Azan maghrib mengingatkan gue untuk mandi. Itu dari kecil yang ditanamkan orang tua. Dan kami kafir-kafir tidak pernah mempermasalahkan suara dari azan. Kami merasa terbantu akan adanya suara-suara itu. Wah Yakut, kut, gue nggak lagi hargai lu. Gue mau bilang sama lu, hanya setan dan iblis yang takut dengar suara azan.